Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu Hayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Novitasari, mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Offering C 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang saya jadikan sebagai rujukan penelitian tugas akhir saya terkait kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS, Higher Order Thinking Skills. Adapun pokok-pokok yang akan saya bahas terdiri dari identitas jurnal, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, analisis data, konsep penting, kelebihan dan kekurangan, kesimpulan, pertanyaan, serta refleksi. Berikut adalah cuplikan tampilan jurnal yang saya analisis. Identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Developing Loop Instrument Test to Measure Higher Order Thinking Skills HOTS Bloomian for Senior High School Students yang ditulis oleh Lilis Ervianti, Edi Istiono, dan Heru Kuswanto. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh International Journal of Educational Research Review dengan volume jurnal 3, nomor jurnal 4, halaman jurnal 320 hingga 329. Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini tergolong penelitian pengembangan. Adapun tujuan penelitian adalah mengembangkan instrumen tes untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran fisika. Metode penelitian yang digunakan mengacu pada Tyagarajan dengan 4 tahap atau 4D yang terdiri dari tahap define atau pendefinisian, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebarluasan. Pada tahap pendefinisian, dilakukan dengan mendefinisikan kriteria HOTS itu sendiri. Pada tahap perancangan, dilakukan dengan penyusunan instrumen tes yang mencakup persiapan spesifikasi tes, menulis pertanyaan tes, dan meninjau kembali pertanyaan tes. Pada tahap pengembangan, dilakukan validasi oleh ahli yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu konten, konstruk, dan kriteria validitas. Kemudian dilanjutkan revisi soal. Pada tahap penyebarluasan, dilakukan melalui pengumpulan data dengan pengujian instrumen melalui tes oleh peserta didik. Subjek penelitian terdiri dari 64 siswa yang terbagi dalam 32 siswa dari kelas 11 MIA 1 dan 32 siswa dari kelas 11 MIA 2 semester 2 di SMA Negeri 1 Depok tahun ajaran 2017-2018. Analisis data. Penilaian adalah jantung dari pengajaran dan pembelajaran. Instrumen penilaian dapat berupa lembar tes tulis, lisan, atau observasi. Tes dapat digunakan untuk mengukur atau mengetahui hasil belajar siswa setelah atau sebelum proses pembelajaran dilakukan. Tes pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes yang sering digunakan karena praktis dan mudah dalam penilaian. Dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan sedikit berbeda. Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes diagnostik pilihan ganda 2 tingkat yang memuat 10 soal dengan alokasi waktu selama 30 menit. Yang dimaksud dengan instrumen tes diagnostik pilihan ganda 2 tingkat adalah instrumen tes pilihan ganda beralasan.
tes pilihan ganda beralasan dikembangkan mengacu pada level kognitif keterampilan transfer taksonomi Bloom revisi yang mencakup C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Kelebihan dari penggunaan tes pilihan ganda beralasan selain mampu mengukur hasil belajar siswa, juga dapat meminimalisir siswa untuk menebak jawaban sehingga kemampuan siswa benar-benar dapat diukur dengan tepat. Selain itu, identifikasi tingkat pemahaman siswa dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, untuk mencapai tujuan penelitian, perlu adanya perubahan konseptual dengan memodifikasi pengetahuan awal siswa agar sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang sebenarnya. Perubahan konseptual membutuhkan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan konsep baru dan meningkatkan cara berpikir sebelumnya. Karena cara berpikir sebelumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dibangun oleh siswa itu sendiri. Analisis data kualitatif dalam bentuk nilai validitas isi instrumen tes kognitif standar didasarkan pada kriteria Rahayu 2012 seperti pada tabel 1. Hasil uji coba dianalisis menggunakan SPSS untuk menemukan statistik deskriptif, sedangkan analisis item menggunakan program Quest. Kemudian, skor hasil tes dikategorikan menggunakan skala Likert 5 tingkat. Berikut adalah contoh kisi-kisi soal yang tertera pada jurnal. Setelah data diolah dengan SPSS dan Quest, didapatkan hasil validitas, tingkat kesukaran, serta data statistik deskriptif dalam bentuk tabel seperti yang ada pada slide. Validitas dan kriteria lain yang tertera pada tabel dalam analisisnya tetap harus disesuaikan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Dari tabel tersebut, validitas rata-rata dapat diketahui sebesar 0,89. Kualitas item berada pada rentan 0,79 hingga 1,13. Tingkat kesukaran berada pada kisaran min 1,29 hingga 1,35. Adapun konsep penting dalam jurnal ini yang pertama, kegagalan siswa dalam memecahkan masalah lebih disebabkan oleh kegagalan dalam mengaktifkan pengetahuan yang relevan yang sudah dimiliki, bukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang tepat terkait dengan masalah. Yang kedua, instrumen penilaian HOTS didasarkan pada taksonomi Bloom revisi yang terdiri dari kemampuan untuk menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan menciptakan C6. Tes pilihan ganda beralasan dikembangkan mengacu pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS Bloom revisi. Instrumen tes 2 tingkat atau disebut juga tes pilihan ganda beralasan memiliki 3 peran. Yang pertama, sebagai alat diagnostik yang mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, kesalahpahaman, dan konsep lain. Yang kedua, sebagai alat instruksional. Dan yang ketiga, sebagai perangkat pembelajaran, yaitu untuk membantu peserta didik meningkatkan pemahaman mereka. Adapun kelebihan dari jurnal ini yang pertama, instrumen yang digunakan untuk penelitian terkategori valid dan reliable. Yang kedua, tahapan metodologi penelitian yang digunakan dipaparkan dengan jelas. Yang ketiga, terdapat contoh soal beserta analisisnya dalam bentuk kisi-kisi. Yang keempat, teknik analisis data disajikan dengan lengkap. Dan yang kelima, rujukan yang digunakan dapat dipercaya dan jumlahnya banyak sehingga menguatkan teori yang dipaparkan. Selain memiliki kelebihan, jurnal ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan yang pertama, identitas jurnal kurang lengkap, tidak ada doi. Yang kedua, waktu penelitian tidak dijelaskan. Yang ketiga,
Materi yang dimuat dalam instrumen HOTS pada penelitian yang dilakukan tidak disebutkan. Yang keempat, karakteristik khusus atau kriteria yang harus ada pada soal HOTS tidak dipaparkan dengan jelas. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis jurnal ini yang pertama, instrumen tes keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan terbukti valid dan layak digunakan dalam proses pembelajaran dengan validitas sebesar 0,89 yang memenuhi kriteria sangat tinggi. Yang kedua, instrumen tes memiliki tingkat kesukaran yang baik dengan kisaran tingkat kesukaran antara min 1,29 hingga 1,35. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasi adalah 1,01 plus minus 0,09. Setelah menganalisis jurnal, juga timbul pertanyaan. Yang pertama, apakah benar dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, selain untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dengan model jawaban pilihan ganda beralasan, dapat digunakan untuk mengukur kesalahpahaman atau miskonsepsi seperti yang sudah disebutkan? Yang kedua, mengapa guru di sekolah masih beranggapan bahwa soal-soal HOTS menyulitkan bagi siswa sehingga jarang diterapkan dalam ulangan harian? Padahal hal ini justru merupakan upaya untuk melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, dalam penyusunan soal HOTS, acuan atau standar apa yang seharusnya digunakan? Setelah menganalisis jurnal ini, saya mendapatkan banyak gambaran dan informasi terkait pentingnya peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk menghadapi era abad 21. Perlu dilakukan latihan berpikir yang berorientasi pada pemecahan masalah dan penalaran, sehingga alangkah baiknya jika peserta didik dibiasakan untuk mengerjakan soal-soal tipe HOTS minimal 20% dari jumlah total soal-soal ujian, baik UTS, UAS, ataupun yang lain, sesuai dengan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, informasi yang saya dapatkan dari jurnal ini sudah saya kembangkan lebih lanjut dalam penyusunan skripsi saya pada topik kimia asam basa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.